إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, anak-anak dari sekolah risih. Lama kali acara selesai ya, baru bubar. Ayo, masuk lagi di atas. Naik. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Addibu auladakum ala salati salihun bi'ikum bi ahli baiti ukiratikum." Maka disitu Nabi berkata, ajarkanlah kepada anakmu dengan 3 perkara. Maka pendidikan yang pertama kali itu adalah pendidikan yang dari orang tua. Adapun para guru itu hanya wasilah pelanjut perantara. Orang tua yang melahirkan ke dunia yaitu adalah emak bapaknya. Yang mengangkat dia ke dunia adalah guru-guru. Maka bagaimana titipkan pesan dari baginda Nabi untuk bagaimana mencintai Nabi. Oh, kalau udah cinta sama nabinya maka adabnya pun wa ahlihi, dan mencintai keluarga Nabi. Keluarga Nabi siapa? Ini keturunan Nabi beserta guru-gurunya. Karena Nabi tidak pernah mewariskan harta, tapi Nabi mewariskan ilmu. Maka di sini masih banyak sekali anak-anak itu kadang diajarin adab gak? Diajarin terus kayak mana cara jalannya? Diingetin. Diajarin adab gak? Diajarin. Kenapa kamu gibah? Maka pertanyaannya, belajar dari mana? Ditanya, ada nggak ustadznya yang ngajarin gibah? Gak ada, Gus. Kalau gak ada, maka saya mau bilang, siapa yang ngajarin kamu gibah? Gak ada yang ngajarin gosok. Lalu siapa yang ngajarin kamu gosok? Apakah di rumah diajarin gosok? Sudah jelas tidak diajarkan. Jangan pernah maling. Di pondok nggak pernah ngajarin maling. Terus siapa yang ngajarin kamu maling? Masa saya mau bilang di rumah? Enggak mungkin. Maka bagaimana nanti titipkan benih-benih kepada hati anaknya. Pertama, benih-benih adab. Mak gak pernah ngajarin kayak gitu loh, jangan malu-maluin mama. Bapak gak pernah ngajarin kayak gitu, jangan malu-maluin bapak. Maka pergaulan juga sangat-sangat berpengaruh. Nanti di pondok bergaulah sama orang-orang yang baik. Nabi itu punya anak, namanya Kan'an, anak seorang nabi. Yang hebatnya bisa buat gunung, bisa buat kapal. Gara-gara pergaulannya rusak, anak nabi loh. Kita nabi bukan sih? Kan nabi. Sholat aja kadang masih bodoh, kadang masih tunda-tunda, bahkan gak sholat-sholat. Capek, 12 itu. Nanti tak lanjutin lagi kan, Isa masih bisa akhir ngomong hadisnya. Akhirnya 12 sampai subuh. Belum lagi kertak-kertak, tahu-tahu udah jam 7 terlambat absen. Akhirnya apa? Mandi pakai seragam langsung berangkat. Zuhur, antrian nasi warung Padang sekarang baru masih rame. Makan dulu nanti takut kehabisan nasi di PP sampai gitu. Akhirnya bagus. Maka pesan ke anaknya, jaga pergaulan. Anak Nabi Nuh kan tenggelam gara-gara pergaulannya salah. Itu anaknya Nabi. Terus Nabi Lut punya istri loh, itu istrinya Nabi lagi.
tenggelam juga hancur. Kenapa? Karena bergabungan sama teman-teman yang tidak baik. Maka pergaulan itu juga sangat mempengaruhi apa yang ada dalam diri setiap anak-anak. Nanti jumpa anaknya, saya titip pesan, kalau kami hari-hari udah ngomong di masjid, di kelas udah ngomongin, udah dirokanin, tapi tetep aja begitu-begitu aja. Maka nanti titip pesannya, Dek, Nak, jaga pergaulan. Dek, Nak, jangan malu-maluin Bapak. Dan bapak sama ibunya juga jangan mungkin banyak-banyak. Dek, kamu harus bisa ini, harus bisa itu. Jangan. Karena setiap anak memiliki kemampuan yang terbatas. Tuntutan bapaknya banyak, akhirnya anaknya hafal setorannya 1 hari 1 halaman, tapi semua hurufnya dapat tambahan. Semua hurufnya pada seharusnya pendek jadi panjang, yang seharusnya panjang jadi pendek, yang hurufnya tak ada tiba-tiba jadi ada, yang nggak ada di Quran tiba-tiba ditambah-tambah mereka. Kenapa kayak gitu? Bang, kata bapak, kalau hafalannya nggak nambah, nanti nggak ditambah jajan dan bahkan dipotong jajan. Kasihan anak-anaknya. Ada bapak, ada kelas 1 apa tuh KMI. Maka tuntutannya jangan tinggi. Maka kami di sini juga di Pondok Pesantren ini, saya pribadi akan menjelaskan sistem perizinan. Pertama, sistem perizinan kita ataupun sistem jumpa tatap muka, kami dari pihak pesantren tidak mengizinkan melalui jalur via WhatsApp ataupun via telepon. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena biar ada silaturahmi, datanglah ke pondok baik. Dan situ nanti kita akan ngobrol. Terkadang nanti kita juga nyelipin nih permasalahan anaknya apa aja, biar orang tua juga tahu. Jangan cuma tahu anaknya malaikat, anak saya baik Ustaz, gak pernah buat masalah. Padahal di sini bapak dibangunin di sini, lari ke sana ujung, dibangunin, lari ke sini. Situ didatangin, udah dibawa kolong. Ditarik lancinya, udah tidur kayak siput sembunyi dalam laci. Bajunya dikeluarin semua. Ada yang gitu? Ada. Itu anak laki. Kalau perempuan beda. Kalau anak laki juga ada tuh. Siapin paracetamol, amoxicillin, obat sirup yang ngambil di nggak tahu udah dari mana obat sirup. Taruh di sebelahnya, taruh air panas satu gelas, naikin selimut. Sakit terus, demam, red. Padahal apa? Paginya nggak buat PR, akhirnya modusnya sakit. Siangnya udah main bola, udah lari-lari, sembuh total. Paginya aja sakit. Itu kalau yang putra, kalau yang putri beda. Kalau yang putri lagi mager, bangun, Ustazah maaf, kenapa? Lagi datang bulan. Masa datang bulan? Tadi pagi sholat. Tahu-tahu sore maghrib di masjid, zuhur di masjid. Kenapa mager Pak? Nah, nanti diselipin, ditanamin benih-benih dalam hati anaknya. Dek, bergaul sama yang baik-baik, berteman sama baik-baik. Lihat anaknya Nabi Nuh, Kan'an itu anak Nabi, bapak bukan Nabi. Bapak bukan cucunya Nabi Muhammad, bukan Nabi juga. Tak mungkin lah kau bisa selamat anak Nabi itu gagal. Maka nanti disampaikan kepada anak. Untuk masalah perizinan lanjutannya tadi, datang ke pondok, sowan, kita buka sowan itu setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 4 sore sampai dengan jam 5.30. Jam 4 sore sampai dengan jam 5.30. Kenapa nggak pagi Ustaz? Kalau pagi Bu, saya itu ngajar. Kalau tak masuk potong leher, potong. Nah kalau yang tamunya ngobrolnya 2 jam, 4 jam, 2 kelas saya ketinggalan, 1 minggu 6 tamu habis. Susu anak nggak kebeli, anak saya 2 sakitan lagi. Maka itu juga minta kerjasama. Kalau gitu siap Ustaz,
siang kami istirahat Bu, Pak. Kami nanti malam itu dari maghrib sampai ke jam 11 malam itu masih harus kontrol program. Nanti bangun subuh jam 3:30 bangunin ustaz keamanannya, Ustaz, adik, gitu bangun. Baru bangunin santri. Oh nanti kami kurang tidur, sakit semuanya. Maka di sini kalian minta tolong kerjasamanya, apapun hajatnya, keinginannya apa, pulang kampung kah, akekahan kah, nikahan kah, kecuali yang darurat. Darurat itu contohnya kematian. Kalau darurat datang tengah pagi, tengah malam buta pun boleh bawa anaknya, tapi datang izin baik-baik. Tapi yang tidak darurat, pernikahan, balik kampung, cuti, akekah adiknya, mamanya lahiran sesar, apalagi neneknya mau pulang kampung, neneknya baru datang, itu pun harus datang di ibadah asar. Kalau datang jam-jam 2, jangan kaget kalau mata saya itu masih buka-buka. Ya Pak, izin Gus, ini apa nak balik, neneknya datang, lupa saya masih tidur. Tapi kita terima juga, kita layani juga. Cuma yang kita kerja sama. Soalnya dalam hadis ibadah, emang diperintahkan silaturahmi itu emang diperintahkan Nabi. Tapi waktu-waktunya juga Nabi suruh lihat lagi. Kalau tamunya udah datang, jangan berlama-lama, kata Nabi gitu kan. Terus kalau bertamu pun lihat waktu, jangan sampai tuan rumah tersibukkan dengan datangnya kita. Itu hadis Nabi seperti itu kurang lebih. Terus kemudian untuk perizinannya, baik itu putra ataupun putri, itu semua harus melalui komunikasi dengan ustaz keamanannya. Jadi datang ke pondok, sampaikan sama security gerbang, mau jumpa ustaz keamanan. Kalau anaknya laki-laki, kalau anaknya perempuan, mau jumpa ustazah keamanan. Kantor ustazah keamanannya pintu warna biru yang ada di balik titik kuning ini, titik oranye. Itu kantor ustazahnya. Adapun kalau yang putra, nanti tanyakan ke security gerbang, ntar diantar ke saya, baru kita buatlah perizinannya. Dan untuk acara keluarga, itu juga ada kriteria yang memang bisa kita izinin pulang, dan ada beberapa kriteria juga acara keluarga yang tidak bisa kita izinkan pulang. Ini untuk masalah perizinan. Jangan sampai nanti masih ada lagi jam 7 pagi datang, jam 7 pagi 2 kelas ngomong gak mungkin 1 jam. Kalau udah keasikan ngomong, itu bisa 2 jam setengah, jam 9. Maka nanti saya minta tolong, saya berharap sama Allah, mudah-mudahan Allah gerakkan hati kita semua. Kalau mau izin datangnya sore jam 4 sampai jam 5.30, baik putra ataupun putri. Kemudian saya tadi disuruh jelasin masalah barang-barang yang kasur-kasur yang hilang. Kasur itu kenapa terjadinya hilang kasur? Pertama, jemur kasur terus lupa diangkat ataupun kehujanan, akhirnya mager ngangkat, akhirnya dibiarin. Kita ada gudang tumpukan kasur terlantar, baju terlantar, celana terlantar. Dari mana? Yaitu tidur ke masjid bawa kasur, habis itu bangun lupa dibawa, kasurnya dibiarin di pojokan sana, akhirnya dibawa di tong sampah. Maka tanyakan sama anaknya, Dek, masih ada kasur nggak? Kalau nggak ada kasur, nanti dibelikan kasurnya lagi. Kalau nggak mau beli kasur, takut udah hilang, beli bedding yang bisa digulung-gulung gitu loh, yang punya jamaah. Biasanya dijual di Sekupang, ada dijual di koperasi ya, kayaknya ada jual juga. Itu nanti habis itu digulung-gulung masuk dalam lemari, jadi lebih mudah jaganya. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Pesan-pesan saya minta tolong disampaikan ke anak-anaknya. Dek, jaga pergaulan, jaga makan, jaga tutur kata, jaga adabnya, jangan malu-maluin bapak, karena bapak bukan nabi. Dan kami guru-gurunya juga bukan nabi yang bisa mengubah anaknya dari buruk jadi baik. Enggak, kami bukan nabi. Tapi kami berusaha, kami kasihkan, kami didik, kami ajarkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.